Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus Suwandi dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779. Chat di 081 665 8779. Bagi teman-teman yang mau tanya silakan ya, tentunya seputar masalah ikan gabus, pembibitan, pembesaran, pemasaran, dan pemijahan ikan gabus. Ya, kesempatan hari ini pertanyaan dari Bapak Widi ya, Bapak Widi yang ada di Jakarta. Pak Widi menanyakan pakan ikan gabus yang paling bagus itu apa Pak Wandi agar ikan gabus cepat besar. Terima kasih. Jadi kalau untuk pakan ikan gabus, kalau bicara untuk pembesaran, itu berdasarkan pengalaman yang saya jalani, itu tetap menggunakan pakan daging. Ya, adapun pelet yang selama ini digunakan untuk memberi makan ikan gabus itu hanya alternatif yang paling mudah. Ya. Dimana kalau pelet kan kalau kita beli dimanapun kan masih ada pabriknya, toko juga banyak yang menjual. Ya, tapi kalau bicara perbandingan pakan daging dengan pakan pelet, tetap bagus menggunakan daging. Ya, karena memang asli ikan gabus itu adalah ikan karnivora, dia pemakan daging. Ya, dia pemakan daging, makanya kalau di alam liar kan dia makannya bisa percil, kodok sawah, bisa cacing, bisa ikan-ikan kecil, tapi lebih banyak dominan ke ikan-ikan kecil ya, ikan-ikan selain ikan gabus yang lebih kecil yang menjadi makanan ikan gabus itu sendiri di perairan umum. Nah, kalau di budidaya, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, cari pakan daging yang harganya maksimal sama dengan harga pelet di pasaran atau lebih murah dari harga pelet di pasaran. Contoh-contoh untuk pakan bisa menggunakan ikan rucah. Ikan rucah itu ikan yang kita dapatkan di tempat pelelangan ikan. Jadi ikan rucah itu bukan ikan busuk ya. Ikan rucah itu ikan yang ditangkap oleh nelayan yang ikannya kecil-kecil. Ya, mungkin bisa 1 jari, 2 jari, ya 1 gini ya, ikan tangkapan dari nelayan ya di laut. Biasanya di TPI sering banyak. Bertumpuk-tumpuk dijual dengan harga murah ya, karena dulu saya sering mendatangkan dari wilayah Jawa Tengah ya, itu per kilo cuma 3.000 ya, kadang 4.000 ya, maksimal kadang kalau pas jarang ya bisa sampai 5.000 ya. Jadi menggunakan ikan rucah itu tergantung nanti ikannya. Kalau ikannya masih kecil, perlakuannya ya cukup di giling saja menggunakan gilingan daging. Gak usah direbus, karena kalau direbus ikan itu akan justru mengotori air. Digiling kemudian langsung bisa diberikan untuk ikan gabus kita. Ditaruh di tempat, kemudian ikan itu akan makan di situ. Ya, kalau sisa itu bisa dimasukkan ke dalam freezer untuk pemberian makan berikutnya. Atau kalau ikannya sudah besar, gabusnya sudah besar, itu nanti dari hasil kita beli, kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam freezer. Ya. Itu pertama ikan rucah. Kemudian bisa menggunakan keong sawah. Nah, kalau keong sawah itu, perlakuan yang kita harus lakukan untuk memberi pakan ikan gabus adalah keong itu direbus. Ya. Direbus tujuannya agar kita mudah mengeluarkan dagingnya dari cangkangnya, tinggal dicongkel aja menggunakan kawat ya, atau menggunakan garpu juga bisa, itu udah diluarkan. Kemudian bisa dicacah ya, setelah direbus dicacah bisa langsung diberikan kepada ikan gabus. Atau kalau ikan gabusnya sudah besar itu nggak usah dicacah, langsung diberikan gitu aja. Kemudian pakan yang lain bisa menggunakan cacing cacing tanah. Ya, tinggal kalau itu budidaya atau cacing cari itu tinggal dicuci, diberikan.
Ya, kemudian bisa menggunakan daging ya, atau daging usus ayam bisa juga. Jadi usus ayam itu ya tentunya kita harus seleksi pasar masalah harga ya. Kalau misalkan usus itu harganya lebih dari harga pelet di pasaran ya jangan dibeli. Ya, beli yang harganya bisa. Kalau usus buntu yang di ayam itu kan kadang nggak dijual ya, cuma dibuang. Nah, itu bisa dibersihkan, diberikan untuk makan. Nah, perlakuan untuk usus itu sendiri, itu nanti ususnya direbus, kemudian nanti dicuci, direbus lagi, dicuci, baru nanti dicacah. Yaitu untuk menghilangkan lemak-lemak yang cukup banyak, kandungan minyak yang ada di usus itu sendiri. Jadi nanti tidak membuat keruh air kolam. Nah, kemudian pakan yang lain ya tadi keong, ikan, rucah ya. Kemudian usus bisa menggunakan balungan ya, balungan ayam. Jadi kalau di pasar-pasar tradisional kadang banyak penjual daging ayam yang memang orang membeli cuman diambil dagingnya saja, suruh membersihkan. Nah, itu tulangnya kan biasanya dikumpulkan. Ya, itu bisa dibeli ya. Biasanya harganya lebih murah ya kalau di sini misalnya per kilo 2.000, 3.000. Nah, tulang-tulang lunak dari ayam potong itu bisa digiling ya. Nanti akan membentuk seperti daging giling gitu. Karena kalau tulang ayam itu kan saat kita membeli itu masih ada sisa daging ayam yang tidak semuanya bersih murni hanya tulang ya. Saat orang itu memfilet daging ayam itu kan masih ada sisa daging yang tertinggal di situ. Nah, itu juga bersamaan dengan tulang digiling itu diberikan makanan untuk ikan gabus. Kemudian pakan yang lain bisa menggunakan ikan hidup ya, ikan hidup, ikan kecil-kecil ya. Ikan kecil-kecil bisa kita mendapatkan dari tangkapan alam atau kita bisa buat sendiri. Nah, kalau ikan kecil-kecil kita buat sendiri, kita budidaya lele caranya. Ya, kita pelihara lele, induk kita pijahkan. Kita pijahkan anaknya puluhan ribu. Nah, itu anaknya kita rawat aja. Ya, tentunya merawatnya nggak usah dengan perawatan yang mahal-mahal, nggak usah dibelikan cacing sutra, nggak usah. Cukup langsung nanti dengan pelet halus. Yang penting dia bisa tumbuh saja sampai usia paling tidak ukuran 3-4 cm 1 bulan. Nah, itu bisa diberikan makanan untuk makanan pembesaran ikan gabus kita. Itu akan lebih efektif, lebih murah daripada kita harus membeli ikan hidup ya. Nah, itu kalau memang bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Dan itu semua sudah pernah saya lakukan ya. Atau dengan Anda pelihara ikan nila juga bisa. Ikan nila itu digunakan untuk pakan. Anaknya nanti diambilin, kemudian bisa digunakan untuk pakan ikan gabusnya. Ya, itu kira-kira untuk pakan yang pertumbuhannya nanti paling bagus ya pakan menggunakan daging seperti itu. Karena memang ikan gabus itu dia kan karnivora tadi ya. Jadi dia itu bukan hewan yang pemakan segala atau omnivora atau herbivora, bukan ya. Jadi dia makanannya memang khusus berupa daging. Itu pun kalau kita pengen hasil ikan gabus kita besar, cepat besar ya. Tapi kalau kita menggunakan pelet ya kita memang harus sabar. Karena kalau pelet itu ya kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan ikan gabus itu tidak sepenuhnya ada di pelet ya. Tetap menggunakan daging ya. Oke ya Pak, silahkan nanti mencoba, mudah-mudahan nanti berhasil ya. Sukses selalu dan salam dunia ikan gabus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.